ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk tanggal 5 ya. Tanggal 5 Januari 2023. Kita ketemu lagi di Motivasi WKG dengan materi yang berbeda. Kali ini kita akan lepas satu ular peraga saya yang lumayan besar, karena mulai ditangkap dan sehingga sekarang nggak mau makan ya, kemungkinan dia bahasanya tuh meraju. Jadi daripada dia bertahan hingga mati kelaparan, lebih baik kita rilis. Mau tahu keseruannya, kita lihat. Oke, kita lanjut melihat Mas Fedi ya, untuk mengeluarkan ular ini ya, akan kita rilis ke alam liar. Ini kita nggak berani dekat guys, ini karena masih agresif banget ularnya. Jadi kecuali pawangnya aja yang bisa mendekat nih. Untuk jenisnya memang sejenis Piton reticulatus ya, dengan ukuran yang lumayan besar dan agresif sampai sekarang. Mudah-mudahan setelah dirilis dia sudah mau makan lagi ke ya rekan-rekan ya. Ini agak memang agak dia ya, agak bandel dia, karena memang ukurannya juga lumayan besar. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya, bahwa untuk ukuran ular sebesar ini jangan pernah bermain-main ya, karena memang jenis ular ini mengandalkan otot. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ular sebesar ini tidak aman atau bisa dikendalikan. Lihat sendiri ya, tindakan ini berbahaya ya, kalau sampai tidak ada yang tahu atau tidak ada yang menghandle, ini bahaya sekali ya. Mudah-mudahan setelah kita rilis, ular ini kembali mau makan dan kembali bisa tumbuh seukuran yang lebih besar, karena dia dalam rantai makanan memang termasuk salah satu predator yang mengurangi jumlah pengerat ya. Kalau ini dihilangkan, maka susunan dalam rantai makanan akan terganggu. Dan ini ular ya, bisa dilihat masih dalam keadaan shedding atau ganti kulit. Jadi kulit lama masih belum selesai terbuang, dan kulit yang baru juga lumayan bagus, mulus. kencing. Nah ini tanda kalau ular itu takut ya. Dia akan mengeluarkan urin dan tinja karena dia merasa panik. Ini salah satu tanda kalau ular takut ya. Seperti kita juga yang kalau saat ketakutan bisa terkencing atau ya seperti inilah. Nah ini ya proses kencing ular nih, kalau belum pernah lihat nih. Nah ini ular kencing begini nih. Banyak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa menangkap di alam liar lalu berpikir karena sudah dihandle dia jinak ya. Mungkin bisa dia tenang atau jinak kesannya ketika dia hibrida atau keluar dari penangkaran atau pembibitan, karena dia sudah terbiasa dipegang orang. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, ular yang kita tangkap adalah ular liar, tidak pernah atau jangan pernah berpikir dia akan betul-betul jinak. Nah ini bisa dilihat ya, reaksinya sangat agresif nih. Dan ini yang akan kita rilis nanti ya, biar dia bisa kembang lagi seperti sebelumnya. Oh ya, shoot ya, ini sudah ya. Jadi insya Allah hari ini tanggal 5 Januari 2023, ular ini akan saya rilis di hutan ya, yang jauh dari pemukiman ataupun perkebunan. Dan sebelum kita berangkat ke tempat pelepasan, kita akan review dulu nih, apa aja sih yang ada di dalam tempat rescue saya. Atau mungkin ada yang bertanya gimana sih, atau isinya apa aja sih.
Mari kita saksikan ke dalam. Nah, ini yang saya tangkap beberapa seminggu yang lalu. Ada 2 ekor, yang satu masuk ke dalam dapur orang dan yang satu menghadang ketika setelah saya menangkap. Dan ini yang saya sering jadikan alat peraga yang saya namakan bogel ya. Dia sedang shading. Nah, shadingnya ini kayaknya bakal lebih bagus dia. Nah, ini proses shading ya. Kalau ular sehat shadingnya sempurna begini ya. Dia shading, dia sudah berganti kulit lebih bagus ya. Nah, ini yang ular peraga saya yang utama, karena sifat ular ini pasif atau tenang. Dia berjenis ular dipong ya, sanca dipong atau biasa disebut sanca gendang atau sanca bola. Nah, ini proses shading ya. Insya Allah nanti jumlah ular yang ada ini ada 4 ekor akan saya pindahkan ke bagian bawah di sini ya. Nah, di sini nanti ular ini memang sengaja saya tidak tutupi di mulutnya ya, tidak di cover karena ularnya tenang. Nah, gerakannya memang begini. Nah, ini sudah saya akan saya pindahkan nanti setelah saya bersihkan. Jadi di dalam ini ada dua jenis ya, 2 jenis dari 3 ekor. Pertama kita bisa lihat ini ya. Sini sih Pak. Yang ini ada 2 sanca ya, 2 sanca, yang satu agak lebih besar dan satu agak lebih kecil. Nah, ini. Wah, itu masih ya. Nah, ini sangat agresif dia, tapi memang ini anakan masih liar. Ini berukuran sekitar 2 meter. Dan yang ini namanya ular pelangi yang saya tangkap di salah satu pondok di daerah sini, yang bersarang di bawah, persis di bawah tempat mandi. Ya, kalau ini masih bisa dikasih makan ini ya? Masih. Dan itu refleks ular ketika merasa terancam. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ular yang sudah ditangani belum tentu bisa jinak, belum tentu ya. Nah, itu terbukti barusan ya. Nah, ular ini juga bersifat ular pelangi ini bersifat tenang ya, bisa di handle. Nah, itu ya, ular itu tandanya kalau itu liar dia. Itu ular liar ya. Kalau yang ini sikapnya tenang dan bisa dihandle langsung. Jadi kalau kawan-kawan bertemu ular sejenis ini di sawah, khususnya di sawah ya, ini ular ini sebenarnya sahabat petani. Iya. Ini sahabat petani karena jenis makanan yang dia makan salah satunya pengerat, belut, ikan kecil maupun burung-burung yang bersarang di sawah yang sifat sarangnya temporari atau sementara. Dan ini ular ini bukan ular berbahaya. Ular ini jenisnya ular jinak atau pasif, bisa dihandle langsung. Jadi jangan dibunuh karena memang ini sahabat petani. Jenis ular ini memang terbanyak terdapat di persawahan yang semi basah ya. Makanannya tikus ini ya? Dari tikus, belut, ikan kecil maupun anak-anak burung ya makanannya. Dan ini ular sangat pasif ya, bagus ya. Kalau untuk pemula sangat dianjurkan untuk ular ini sebagai peliharaan untuk pemula yang penyuka reptil. Oke, kita lanjut lagi ke kotak selanjutnya. Dan yang ini mungkin agak lebih berbahaya. Ya, ini saya sarankan jangan sama sekali ditiru karena ini tidak disarankan. Nah, ini jenis Ophiupagus hana yang saya rescue dari kamar seorang warga. Ophiupagus hana ini sifatnya juga agresif dan dia temperamental ya. Nah, ini Ophiupagus hana atau ular king cobra. Ini Ophiupagus hana. Sengaja saya cover mulutnya supaya mengutamakan safety, baik dari safety saya sendiri sebagai rescuer atau ularnya biar tidak langsung menyerang. Dan satu lagi saya tunjukkan. Nah, ini jenis ular Naja Sputatrik atau kobra Jawa ya. Nah, ini yang paling adaptif untuk di lingkungan ya, di lingkungan warga ya, karena ular ini paling gampang beradaptasi.
Ciri khusus atau ciri yang membedakan antara Najas Putatrik dan Ophiupagus-sana adalah warna kulit yang hitam legam. Dan ular jenis ini menyembur. Nah, bisa dibuktikan kawan ya. Ini ada bisanya ya. Dia baru saja mencoba nyembur saya. Sengaja saya pisahkan tinggalnya dengan Ophiupagus-sana karena ular ini salah satu mangsa dari ular king cobra ya, atau Ophiupagus-sana. Ini walaupun sama-sama berbisa, king cobra lebih kuat badannya terhadap bisa ini. Dan sekali lagi untuk orang-orang atau kawan-kawan yang merasa mau mencoba menghandle, jangan pernah coba menghandle jenis ini. Karena dia punya sifat yang agresif juga dan bisa menyerang dengan semburannya ya, antara 1 sampai 2 meter jarak efektif semburannya. Jadi hati-hati. Dan untuk kawan-kawan yang mau dalam kesehariannya kemungkinan akan bertemu dengan ular atau terlihat ada penampakan ular yang masuk ke dalam rumah, bisa menghubungi saya via FB atau inbox atas nama akun Wedi Agus Waher. Itu bisa diikuti kegiatan saya dan bisa inbox kalau ada sesuatu. Jika ada penampakan terkait ular di sekitar rumah atau yang kebun ya, jangan langsung dihandle. Sebelum Anda mencari pertolongan pertama, awasi pergerakan ular dan sambil mencari orang yang bisa menghubungi. Kalau untuk saya bisa ya dihubungi di bawah ini ada nomor WA saya. Nanti bisa sampai rekan-rekan hubungi saya via WA atau inbox via FB ya. Sambil ularnya dilihat ke arah mana, agar ketika kita mau rescue, kita tahu arah terakhir ular berada. Itu aja kawan-kawan ya, kita akan merilis sebelum hari terlanjur siang, kita akan merilis yang besar, supaya dia akan lebih besar lagi. Biar rantai makanan akan berlanjut lebih baik. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, perjalanan masih jauh ini, kita menuju ke alam liar ya. Nah, ini dengan Mas Medi nih. Kita mau coba cari spot yang bagus ya buat melepas, Cari yang aman dari baik dari rumah penduduk maupun perkebunan, supaya tidak ada ibaratnya clash atau pertemuan dengan manusia ya. Cari yang memang alam liar. Banyak batang lembek kami. Wah, Oh iya Kang, kayaknya sebelah sana aja Kang. Iya. Ya kayaknya sebelah sini. ya ini kayaknya cocok nih. Oke. Pemirsa motivasi WKG ya rekan-rekan, kita sudah menemukan spot untuk melepas liarkan lagi ular yang saya tangkap. Ini sepertinya rawa ya, mudah-mudahan kita nggak ada masalah. Ikuti terus kegiatan saya, mudah-mudahan berjalan lancar untuk ngerilis yang besar hari ini ya, ngerilis yang besar. Ini yang kita rilis ini yang nggak bisa makan ya. Jadi ini kita menyelamatkan karena memang setelah disimpan tidak mau makan ularnya. Ini kita lepas dulu supaya dia cari makan ke habitatnya yang memang aman dan jauh dari perkampungan dan ladang. Terpaksa kita agak keras dulu ya, karena kita akan melepaskan safety-nya bagian mulut biar nggak terhalang lagi dia untuk cari makan, sekaligus menghalangi kita juga menyerang kita juga. Mudah-mudahan setelah dirilis dia bisa kembali normal dan nggak menolak makan lagi. Nah, ini bahaya kawannya, rekan-rekan sekalian, ini bahaya. Jangan pernah ditiru ya, ini betul-betul liar.
Dan luka ini dihasilkan ketika dia mencoba menerobos karung yang kita bawa ya. Nah, dia masih berusaha untuk melilit karena memang dia nggak berniat untuk dipegang ini. Ini menunjukkan kalau dia memang masih dalam keadaan liar ya. Mudah-mudahan setelah kita rilis dia mau kembali makan dan beraktivitas hingga dia menjadi besar. Oke kawan-kawannya, kita coba rilis. Mundur Kang ya. Ya, mudah-mudahan setelah kita rilis dia bisa makan lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, alhamdulillah tugas kita untuk merilis selesai. Mudah-mudahan dia tidak kembali dan tidak ada pertemuan dengan warga. Bagi rekan-rekan motivasi WKG dan warga yang berminat ketika ada kemunculan ular di rumah, bisa menghubungi saya via inbox melalui akun FB WD Agus Waher, atau menghubungi saya via nomor WA di bawah ya. Nanti jika ada sekolah yang berminat untuk edukasi tentang reptil, selama alat peraga saya berupa ular masih ada, bisa hubungi saya juga. Insya Allah saya akan merapat ke sekolah yang mau berinteraksi dengan ular. Sekali lagi untuk rekan-rekan motivasi WKG, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa salam lestari.